Anda kembali di Berita Utama bersama saya, Jihan Novita. Saudara, pendaftaran calon presiden dan wakil presiden yang akan berlaga di pemilu 2024 segera dibuka oleh KPU. Namun hingga saat ini, dua bakal capres belum juga menjatuhkan pilihan bakal cawapresnya. Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo masih menimbang siapa sosok yang tepat untuk bertanding di medan Pilpres. Nama Khofifah Indar Parawansa pun menguat sebagai salah satu kandidat yang diperebutkan sebagai pasangan pemain ganda berduet dengan Ganjar maupun Prabowo Subianto. Lebih dari seorang gubernur Jawa Timur, Khofifah dinilai sebagai sosok berpengaruh di kalangan NU. Dan saudara, Kamis kemarin Prabowo bersilaturahmi dengan para kiai di Jawa Timur. Prabowo bertemu dengan 23 kiai hos Nahdlatul Ulama di sebuah hotel di kota Surabaya, Jawa Timur. Dalam pertemuan ini, Prabowo meminta restu kepada para kiai. Prabowo juga membahas soal bakal cawapres dengan para kiai. Dan saudara, usai bertemu dengan Prabowo, Muhammad Abdurrahman Al-Kausar alias Gus Kausar menyebutkan Prabowo telah mengerucutkan kandidat bakal cawapres menjadi 2 nama. Namun saudara, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Peloso Kediri tersebut menjelaskan bahwa Prabowo tidak menyebutkan nama, identitas, bahkan membocorkan apakah kandidat tersebut laki-laki atau perempuan. Dan meski demikian, Gus Kausar mengamini jika nama Khofifah disebut Prabowo sebagai kandidat bacawa pres, tetapi masih menunggu restu Presiden Joko Widodo dan para kiai. Prabowo sendiri hanya mengacungkan jempol saat ditanya soal sosok Khofifah. Para masyayikh tadi akan deklarasi dengan Bu Khofifah, Pak? Atau jadi tim pemenangan, Pak? Bagaimana, Pak? Sosok Bu Khofifah seperti apa sih, Pak Prabowo? Nama Khofifah belum muncul di Parlemen, tidak muncul di Parlemen. Ya, beliau jelaskan salah satu nama dari beberapa calon wakil presiden yang akan beliau ajak adalah itu, tapi pasti akan menunggu restu dari Bapak Jokowi dan para kiai tadi. Kayaknya begitu. Tidak beliau sebutkan, cuman beliau mengatakan ada sekitar tinggal 2 nama kayaknya. Ya, tapi beliau tidak menyebutkan namanya secara spesifik. Dan saudara, Prabowo sendiri juga mengutus pendakwah Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah untuk bertemu dengan para masyaikh, habaib dan tokoh agama. Dan Khofifah menjadi salah satu tokoh yang ia temui. Gus Miftah datang ke Gedung Negara Gerahadi pada Selasa malam kemarin. Niatnya untuk silaturahmi. Namun Gus Miftah menyebut Khofifah pantas menjadi bakal calon wakil presiden. Masyayikh, para habaib, Gus dan para tokoh, iya. Apakah soal saya ke Bu Khofifah salah satunya itu, ya bisa jadi. Kalau soal kapasitas ya RI2 ya pantas, ngomong kapasitas loh ya. Dan kita sebagai orang NU ya mana nggak dukung atau nggak bangga kalau sampai orang NU jadi cawapres. Kalau kapasitas pasti ada. Makanya kita doa yang terbaik saja deh. Peluangnya ada juga. Peluangnya ya ada, insya Allah doain aja. Dan saudara, yang juga mengincar Khofifah untuk turun ke arena Pilpres adalah PDI Perjuangan. Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani mengatakan nama Khofifah masuk dalam radar kandidat bakal cawapres untuk Ganjar Pranowo. PDI Perjuangan pun mempertimbangkan Khofifah bersama kandidat bacawa pres lainnya. Itu gimana? Ya bisa aja nama Bu Khofifah muncul dan kita pertimbangkan nama Bu Khofifah. Berarti masuk juga dalam radar. Saudara, kedekatan Khofifah dengan PDI Perjuangan pernah ditunjukkan dengan sang Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Pada akhir Juli 2023 kemarin, Megawati secara terbuka mengatakan bahwa Khofifah adalah temannya.
Meski demikian, Megawati menegaskan bahwa dirinya tak pernah mengarahkan sikap politik kepada Khofifah. Di mana di sisi lain, Megawati menyampaikan agar bersabar menunggu waktu yang tepat untuk mengetahui calon wapres untuk Ganjar Pranowo. Ditanyain, sebenarnya siapa tuh Bu yang mau dijadi nomor 2? Loh takon, tunggu aja ntar juga ada harinya. Saya nanti ngumumin, ya terserah saya dong. Oh lah kayak Mbak Khofifah, saya temenan sama dia. Dan saudara, sebetulnya tidak hanya oleh Ganjar dan Prabowo, Khofifah juga pernah masuk dalam radar koalisi Bacawapres Anies Baswedan. Waktu itu, Ketua DPP Nasdem Sugeng Suparwoto mengatakan, komunikasi dibangun dengan sejumlah tokoh, termasuk dengan Khofifah. Hal ini jauh sebelum Anies meminang Ketua PKB Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapresnya. Dan saudara, bukan hal yang mengherankan jika Khofifah adalah kandidat idaman para bacapres. Secara profesional, Khofifah memiliki rekam jejak yang sangat mumpuni, di mana saat ini Khofifah menjadi orang nomor 1 di Jawa Timur. Memegang amanah sebagai Gubernur Jawa Timur sejak 2019 dan di tingkat nasional, Khofifah telah 2 kali menjadi menteri, yakni Menteri Sosial pada 2014 hingga 2018 dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan pada 1999 hingga 2001. Khofifah juga tokoh yang disegani di kalangan NU. Perempuan kelahiran Surabaya ini dipercaya menjadi Ketua Umum PP Muslimat NU hingga 4 periode kepengurusan atau 20 tahun lamanya. Dan saudara, sebagai gubernur, Khofifah memimpin daerah yang sangat menguntungkan bagi capres manapun. Di mana pada pemilu 2024, jumlah pemilih di Provinsi Jawa Timur mencapai 31.402.838 orang. Angka ini setara dengan 15,33% dari total daftar pemilih tetap se-Indonesia. Ditambah lagi, pengaruh NU pun sangat kuat di Jawa Timur, saudara. Maka dengan cawapres dari NU, kans capres untuk menang pun juga semakin besar. Saudara, belum ada kepastian cawapres dari Ganjar dan juga Prabowo. Demikian juga dengan respon Khofifah. Pengamat politik Universitas Erlangga Surabaya, Fahrul Muzaki melihat Khofifah masih wait and see dan hati-hati menentukan sikap politiknya. Khofifah sendiri dinilai tengah mempertimbangkan posisi mana yang memberikan manfaat lebih besar. Posisi cawapres dan Gubernur Jawa Timur sangat potensial untuk diisi Khofifah. Selain itu, bisa jadi Khofifah juga menunggu restu dari Presiden Joko Widodo. Secara ada kedekatan politiknya antara keduanya, di mana Khofifah pernah menjadi menteri dalam kabinet Jokowi dan tim pemenangan Jokowi. Dan tampaknya kedekatan tersebut akan berpengaruh pada sikap politik Khofifah. Bu Khofifah pernah menjadi menteri Pak Jokowi, menteri sosial ya. Terus kemudian Bu Khofifah juga ketika Pak Jokowi maju presiden, khususnya periode kedua, itu menjadi salah satu tokoh kunci tim pemenangan ya di Jawa Timur khususnya. Dan yang ketiga, saya rasa selama ini dalam apa istilahnya implementasi pembangunan di Jawa Timur, itu konsep pembangunan yang berjalan itu sangat sinergis dengan konsep pembangunan di level nasional. Jadi paling tidak 3 hal itu yang saya rasa menjadi apa ya istilahnya bisa dipahami ketika dalam tanda kutip teman-teman media itu menangkap restu ya. Saudara, meski dirinya kian kencang diperebutkan, Khofifah sendiri tampaknya masih adem ayem. Awal Agustus lalu, Khofifah bilang sebagai bagian dari keluarga pengurus besar Nahdlatul Ulama tentunya perlu komunikasi dan juga koordinasi, termasuk meminta pendapat ulama dan kiai sebelum memutuskan untuk maju pada pemilu ataupun Pilpres 2024.
Kebetulan sekarang ini masih Ketua Umum Banom terbesarnya NU, Ketua Umum PP Muslimat NU. Saya juga salah satu Ketua PBNU, sehingga langkah-langkah yang memang terkait dengan kebijakan-kebijakan makro organisasi harus mendapatkan green light. Nah, itu yang saya belum melakukan komunikasi dan konfirmasi, tetapi bahwa apa yang terkonfirmasi kepada publik ya biar sementara mengalir saja. Saudara, bukan hanya penentu kemenangan, sosok cawapres sangat vital sebagai pendamping kerja capres jika terpilih nantinya. Dari rekam jejak, kepemimpinan Khofifah sudah teruji. Sebagai tokoh NU, Khofifah pun punya basis massa yang cukup besar. Dengan demikian, apakah Khofifah akan cukup kuat untuk digandeng baca pres sebagai duet dalam pertandingan Pilpres 2024? Atau para baca pres akan memilih kandidat lain? Kita tak perlu menunggu lama, kita akan lihat jawabannya saat pendaftaran capres-cawapres dibuka bulan depan.